Imam, kita mau ada permainan game dulu nih sebelumnya. Jadi seperti teman-teman tahu, hari ini kan kita akan membahas, ini diskusi relawan yang pertama, dan materi yang akan kita bahas adalah kebijakan perlindungan anak atau Child Protection Policy punya Rumah Pay. Gitu. Kenapa dia muted ya? Enggak, dijelas. Aku kedengeran kan ya? Kedengeran. Oke. Akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Jadi seperti diskusi-diskusi lainnya, kami mohon nanti bantuan teman-teman untuk mute. Nanti juga mungkin co-host akan mute semuanya selama penjabaran materi berlangsung. Tapi selama acara ini, nanti selama Mbak Dewi bicara, teman-teman juga bisa kalau memberikan pertanyaan lewat chat box-nya gitu. Jadi nggak usah raise hand ya, chat box aja, nanti akan di screening oleh Imam gitu. Nanti sesi tanya jawabnya akan ada di terakhir gitu, di 25 menit terakhir. Semoga nanti pertanyaan teman-teman bisa terjawab di situ ya. Terus tadi teman Yoshi udah masuk ya? Kak Yoshi, halo? Udah, Mbak. Oke, ya. Nggak nyala video ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, Kak Yoshi, baik kabar ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Oke, kalau Halo, gitu sebelum kita mau... Halo Kak Yoshi. Sebelum kita mau masuk ke materi, Bang Imam ada mau games dulu, Bang? Hadiahnya kopi 1 liter nggak? Enggak ada game. Kalau game selama kita akan aja. Enggak ada game. Teman-teman, hadiahnya kopi. Udah kelihatan kan ya di screen ya. Ini kenapa ada item-item gini ya? Iya, kenapa itu? Oke, teman-teman bisa buka menti.com terus pakai kode 4. Aku juga bilang saya. menti.com Udin. Yang lain udah, yang lain? Udah. Oke. Udah. Nah, sekarang ini ada 2 pertanyaan aja sih. Oke, kita lihat yang pertama ya. Siap. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang kebijakan perlindungan anak? Bisa langsung diketik aja. Bisa lebih dari 1 jawaban ya? Ya, bisa lebih dari 1 jawaban. Ayo teman-teman, apa sih yang terlintas di otak kamu kalau dengar kata kebijakan perlindungan anak? Atau mungkin ada yang pernah dengar Child Protection Policy. Kira-kira itu tentang apa sih? Kewajiban untuk memastikan anak aman. Serangkaian peraturan. Oke, sama untuk melindungi hak anak. Kebijakan yang mengurusi perlindungan terhadap hak-hak anak biasanya dibuat dalam undang-undang. Oke, yang lain baru 4 orang yang jawab nih. 20 peserta lainnya mana suaranya? Nya. Ini tidak benar atau salah ya, kita cek ombak aja dulu. Cek ombak. Peraturan untuk melindungi hak-hak anak. Hak anak, hak untuk dilindungi, hak untuk berekspresi, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk hidup. Kebijakan, diulang lagi ya kata itu, yang diberlakukan dengan tujuan melindungi anak dari kekerasan, kesalahgunaan, dan hal lain.
sosialisasi ke masyarakat, advokasi perlindungan hak anak, strategi penghapusan kekerasan, perangkat aturan kebijakan diulang lagi ya, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan. Kayaknya ini sudah banyak keywordnya itu adalah seputar ya, aturan, kebijakan. Setiap orang wajib melindungi anak dan haknya. Jadi ada hak anak, perlindungan anak, peraturan melindungi anak, advokasi, segala macam peraturan. Oke, siap. Jadi ini 12 orang ya. Ada Oke, lagi? mungkin Atau sudah? sudah kali ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, apa sih harapan teman-teman setelah mengikuti sesi ini? Apa yang teman-teman ekspektasikan setelah mengikuti sesi diskusi ini? Ayo, belum ada yang jawab? Dapat kopi seliter. Kopi Nang. Ya, ini kita sebenarnya ada juragan kopi, yaitu Mbak Retno. Mbak Retno sedang tidak ada. Jadi tidak ada pasokan. Mengetahui hukum-hukum mengenai perlindungan terhadap anak, kawasan baru terhadap kebijakan perlindungan anak, dapat menambah wawasan mengenai kebijakan dan juga semoga dapat memotivasi diri untuk lebih sadar akan isu global. Tahu apa peran saya dalam melindungi anak. Oke, yang lain pastinya ada dong mengikuti ini. Kalian sudah menyisikan 1,5 jam di weekend yang harusnya bisa santai. Artinya kan ada harapan apa sih yang teman-teman pengen setelah ini? Nambah wawasan pengetahuan soal advokasi tentang perlindungan anak dan bisa mengimplementasikannya sehari-hari. Jadi orang yang lebih sadar akan hak anak hingga dapat menerapkan di kehidupan sehari. Dapat insight baru, lebih paham, aware tentang hak anak, semoga bisa bantu menyuarakan perlindungan anak. Makin mengerti apa itu perlindungan anak, sehingga makin sadar dengan kondisi praktikal pada lingkungan dan bantu melindungi anak. Dapat lebih paham tentang bagaimana cara bertindak, baik sikap, perkataan dalam kegiatan dengan anak. Bagus-bagus nih harapannya. Semoga bisa terpenuhi ya harapan teman-teman setelah mendapat informasi lebih lanjut tentang CPP. Ada lagi yang mau menyampaikan harapannya? Harapan lebih aware terhadap anak dan kebijakannya. Oke, kayaknya harapannya sama ya. Maksudnya kita sudah paham bahwa lebih aware terhadap hak-hak anak, terus lebih aware tentang kebijakan perlindungan anak. Setelah paham, selanjutnya mungkin apa yang bisa kita lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga sesi kali ini saya paling tidak bisa memenuhi ekspektasi dan harapan teman-teman. Nanti kalau misalnya di akhir sesi kita masih ada waktu, kita akan pakai game Kahoot ya. Kali ini, ini di awal kita mulai saja sesinya. Siap. Jadi, teman-teman, karena untuk rundown ini di 13.20, jadi sudah pas banget waktu kita untuk mempersilakan kepada Mbak Dewi sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Seperti teman-teman yang tahu, mungkin ada yang belum tahu kali ya, atau Veo atau Fai, Laras juga, Mbak Dewi adalah manajer program di Batam, shelternya Rumah Faye untuk saat ini. Di situ 3 programnya berjalan, dari pencegahan, pembebasan, dan pemulihannya, gitu, dengan adik-adik klien kita di sana, gitu. Dan Mbak Dewi lah yang akan menjelaskan kenapa sih ada kebijakan perlindungan anak ini, dan kaitannya apa sama kita sebagai
bagian anggotanya Rumah-V gitu. Dan bagaimana sih kita bisa melakukannya nanti di kerja-kerja kita sebagai relawan yang bertemu dengan anak-anak di komunitas-komunitas mitra kita. Mbak Dewi, kami persilakan. Oke, selamat siang semua. Senang banget gitu. Jadi bisa ketemu lagi meskipun online. Dan kebetulan kita hari ini sebenarnya akan membahas sesuatu yang mungkin santai tapi sebenarnya agak berat gitu. Karena kita bicara soal kebijakan perlindungan anak. Kenapa sih sekarang kita sebagai organisasi Rumah-V itu memandang penting untuk mempunyai kebijakan perlindungan anak. Nah, teman-teman kan saya tahu tadi udah banyak muka-muka lama, ada Rangga yang paling gua kenal. Pokoknya meskipun gua nggak inget namanya semua, tapi mukanya tuh bukan muka-muka baru lah, muka-muka lama gitu ya. Memang selama ini bekerja bersama di Rumah-V untuk menciptakan perlindungan anak gitu bagi mereka yang rentan. Nah, kebijakan perlindungan anak itu apa sih? Gitu. Jadi tadi teman-teman udah ngerti bahwa itu adalah peraturan, komitmen, dan yang lainnya terkait dengan bagaimana memastikan bahwa anak terlindungi, dia tidak mendapatkan kekerasan, dia tidak mendapatkan eksploitasi, dan dia mendapatkan hak-haknya. Nah, di Indonesia sendiri kita sudah punya yang namanya Indonesia sudah meratifikasi undang-undang konvensi hak anak. Teman-teman juga udah tahu itu. Kita juga sudah punya undang-undang perlindungan anak tahun 2002, terus kemudian 2014 yang diratifikasi. Nah, itu adalah sebuah komitmen bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Nah, undang-undang itu mengikat bagi semua warga negara yang ada di Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian undang-undang yang begitu, kalau aku bilang detail, lumayan detail, karena meskipun ada beberapa kekurangan, tapi lumayan detail. Hak-haknya ada hak tumbuh kembang, mereka punya hak untuk sekolah, dan yang lainnya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya undang-undang itu, kemudian anak-anak bisa sekolah seperti misalnya pemerintah menjalankan wajib belajar 9 tahun. Gitu. Kita lihat di Batam misalnya sekolah masih belum sesuai dengan jumlah anak yang ada di Batam misalnya. Beberapa daerah, kalau Jakarta mungkin tidak ya, itu beberapa daerah. Terus kemudian, apakah kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terus juga dalam Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, itu secara jelas terjadinya kekerasan, itu sebenarnya termasuk pelaku. Tapi dia tidak, maksudnya tidak kemudian semuanya mendapatkan hukuman gitu. Karena memang dengan adanya undang-undang itu tidak semua tahu bahwa ini loh kewajiban warga negara untuk melindungi. Caranya seperti apa? Jangankan masyarakat, banyak sekali aparat penegak hukum, pemerintah, baik itu di tingkatan nasional, provinsi ataupun kota yang nggak ngerti soal itu. Kadang mereka bikin program-program yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang yang diakui Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu. Nah, Rumah-V sejak berdirinya tahun berapa sih? Gue lupa, 2014 ya? Apa 2011? Kayak gitu. 2013, Mbak. Salah ya? Jadi benar, sorry. Jadi sejak dari 2013 kita V membuat organisasi ini dari awalnya muncul dengan simpati, terus juga kita belajar bersama, terus kita banyak sekali pengalaman-pengalaman. Oh ya, ini apa yang harus dilakukan jika terjadi A, apa yang harus dilakukan jika terjadi B. Awalnya cuma kecil, terus kemudian menjadi besar, terus kemudian membuka cabang di Batam, kemudian langsung berurusan dengan korban gitu. Yang sebenarnya ketika kita berurusan dengan korban itu agak lebih pertama sensitif, kompleks gitu, yang dihadapi juga seperti itu, terus kemudian peraturan-peraturannya juga jauh lebih banyak gitu. Karena secara jelas kita bilang bahwa
kita Rumah V adalah organisasi yang bekerja untuk anak. Dan untuk anak dalam konteks apa? Untuk memastikan bahwa anak itu terlindungi. Ketika anak itu mendapatkan kekerasan, maka kita turun gitu, melakukan aksi, baik itu apa, misalnya melakukan pendampingan kasus, kemudian melakukan proses pemulihan, mendampingi dia di pengadilan seperti itu. Jadi secara jelas bahwa kita bekerja dalam ranah itu. Nah, sebelum saya masuk ke dalam konteks kebijakan perlindungan anak, saya mau cerita beberapa pengalaman yang terjadi. Saya gini ya, teman-teman pasti tahu bahwa kasus kekerasan seksual mayoritas yang terjadi gitu, kekerasan seksual terhadap anak itu dilakukan oleh mayoritas adalah pertama bapak, paman, sepupu, yang biasanya mereka memiliki relasi kuasa terhadap korban. Kayak gitu. Kenapa sih orang-orang ini justru yang sebenarnya punya potensi besar menjadi pelaku gitu? Karena mereka lah yang setiap hari bertemu dengan anak. Jadi ketika kita bicara soal relasi kuasa, terus sering bertemu dengan anak, maka Rumah V dan juga organisasi-organisasi lain gitu ya, yang memang sering itu berhadapan dengan anak, itu juga punya potensi besar. Meskipun misalnya kita nggak tahu lah ya, yang namanya manusia gitu kan pasti selalu ada yang namanya godaan setan, contohnya kayak gitulah. Istilah sederhananya kayak gitu. Saya ingat banget sekitar 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ada satu organisasi, bukan organisasi yang berada di tempat kerja saya ataupun jaringan kerja saya, tapi ada satu orang yang dia cukup terkenal di daerah itu. Dia adalah fasilitator anak. Jadi dia selalu menjadi fasilitator anak dalam proses training tentang perlindungan anak, terus misalnya membangun sebuah organisasi anak kayak gitu. Dan dia sangat dipercaya dan anak-anak itu sangat adore lah sama dia kayak gitu. Dan biasanya mereka ini dan kebetulan training ini dilakukan biasa kan kalau kayak misalnya pertemuan anak nasional itu kan bisa dilakukan di hotel kan kayak gitu ya. Terus mereka harus menginap, biasanya harus ada izin gitu. Nah, ternyata si fasilitator ini melakukan pelecehan seksual. Dan itu dia lakukan tidak hanya sekali, ternyata sering. Cuma anaknya karena dalam konteks relasi kuasa takut bicara kayak gitu. Dan ini terjadi nggak cuma satu kali. Bayangin ya, fasilitator anak tingkat nasional melakukan pelecehan seksual. Seperti itu. Nah, dalam konteks ini kan harusnya ini ada masalah di mana gitu. Nah, kita mengharapkan bahwa ketika kita bicara soal anak itu harus dilindungi, dari awal kita harus memastikan bahwa seseorang, baik dia itu menjadi trainer, fasilitator, pendamping gitu, atau misalnya konselor gitu. Konselor juga sering kayak gitu. Contoh, misalnya kita nggak usah ngomong soal anak. Saya kemarin ngomong ada seorang selebgram ya, seorang psikolog misalnya. Dia, ya aku lupa namanya gitu ya. Dia menerima mengkonseling perempuan gitu. Bukannya dikonseling, tapi justru melakukan pelecehan seksual. Lihat kan bedanya. Ketika dia menjadi psikolog, meskipun si perempuan ini sebenarnya dia orang kaya, tidak tergantung secara ekonomi, tapi secara relasi kuasa tergantung. Kenapa tergantung? Karena dia menjadi orang yang dibantu, gitu, orang yang dikonseling. Gitu. Nah, Rumah V sebagai orang sebagai organisasi yang bekerja bersama anak, untuk anak, gitu. Nah, ini juga memiliki kecenderungan yang seperti itu, bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi, gitu. Nah, kita sebagai sebuah organisasi harus memastikan bahwa ketika kita punya visi misi untuk melindungi anak-anak di Indonesia, di luar negeri, gitu, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, anak rentan, anak trafficking, kita juga harus memastikan bahwa anak-anak kita juga terlindungi dari orang-orang yang memang bekerja untuk melindungi mereka. Seperti itu. Jadi sampai sini cukup mengerti ya? Kayak gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kita membuat ini. Secara organisasi, Rumah V membuat kebijakan perlindungan anak. Organisasi menyatakan bahwa kami akan siap untuk melindungi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan Konvensi Hak Anak seperti itu. Nah, ketika organisasi sudah menyatakan komitmennya dalam bentuk kebijakan pelindungan anak, tidak hanya secara lisan, tapi dibuat kebijakannya gitu. Maka kemudian komitmen itu harus dijalankan oleh semua orang yang bekerja bersama Rumah V. Kayak gitu. Nah, di sini saya nggak begitu hafal ya, kan saya kemarin buat tapi nggak begitu hafal juga ya. Jadi saya bacain. Nah, di sini sudah cukup mengerti ya. Nah, kebijakan perlindungan anak yang dibuat oleh Rumah V itu dibuat menjadi dua kategori. Yaitu pertama itu adalah memang program-program pencegahan yang dilakukan selama ini baik itu di Jakarta maupun di Batam gitu. Terus yang kedua adalah untuk pemulihan. Kenapa bukan saya. Kenapa organisasi membuat dua ini? Karena berbeda. Kalau misalnya kita dari konteks penerima manfaatnya aja beda kan. Kalau anak rentan dia belum menjadi korban atau bukan korban kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah menjadi korban terus kita dampingin, maka treatmentnya juga harus berbeda. Kita harus melindungi dia. Tidak boleh ada orang yang tahu dia itu siapa, tidak boleh misalnya semua orang tahu dia itu pernah mengalami kekerasan seksual. Karena ketika itu maka kemudian kita mengorbankan dia menjadi dua kali gitu. Dia sudah mengalami kekerasan seksual, terus masyarakat Indonesia juga tahu dia itu siapa, kayak gitu. Nah, itu harus dibuat undang-undangnya secara spesifik. Untuk memastikan, untuk ada misalnya kayak semacam protap gitu, sehingga si anak ini identitasnya terlindungi. Kayak gitu. Jadi secara prinsipil, secara makro jelas bahwa kita mau melindungi. Tapi caranya seperti apa sih? Melindungi kayak gimana sih? Gitu. Nah, itu yang kemudian dijelaskan di dalam kebijakan perlindungan anak gitu. Nah, ini saya kasih contoh yang paling enak itu mungkin yang pencegahan aja dulu ya. Sebentar, saya turun. Misalnya contoh begini. Misalnya kita mau bikin yang namanya jambore. Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah menjadi pendamping untuk jambore. Kalau jambore kan bisa kayak pramuka atau misalnya kita biasa jambore nasional tuh yang pergi ke daerah lain gitu untuk bertemu dengan anak-anak yang lain. Maka kita harus pertama, bagaimana orang tua memberikan izin atau tidak. Maka harus ada yang namanya surat izin dari orang tua untuk mengizinkan si anak tersebut. Gitu. Terus kemudian bagaimana misalnya kemudian si anak ini ketika dia pergi ke daerah lain, itu harus ada yang namanya pendamping. Jadi ketika misalnya pendamping itu adalah wali pengganti. Jadi kayak teman-teman misalnya gini, teman-teman ikut teman-teman jadi fasilitator atau mentor dalam diskusi dalam kegiatan sosialisasi. Biasanya apa sih yang dilakukan di Jakarta, Tas? Sekarang? Dulu? Kelas kreatif, misalkan dengan anak-anak atau sosialisasi perdagangan anak. Oke, misalnya contohnya kelas kreatif. Jadi ketika misalnya si anak-anak itu berada di dalam kelas, maka walinya adalah kalian. Kalian yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dari si anak ini. Memastikan bahwa si anak tidak mengalami sesuatu yang buruk selama dia menjalankan kegiatan tersebut. Kayak gitu. Nah, ketika misalnya teman-teman harus menjalankan seperti itu, maka ada beberapa hal yang memang sebenarnya harus dipenuhi gitu. Pernyataan untuk mematuhi kebijakan perlindungan anak. Misalnya, contohnya memperlakukan anak dengan hormat tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama gitu. Nah, ini kadang sesuatu yang misalnya gini ya. Kita tuh berusaha untuk bilang kita nggak boleh rasis. Kita nggak boleh misalnya nggak suka sama nggak boleh misalnya agamanya berbeda terus kita nggak suka, terus kemudian cacat gitu. Nah, ketika misalnya kita malah sepakat dan menandatangani itu, maka kita tidak akan misalnya mengucapkan atau membuat joke gitu. Dari awal kita sudah tanda tangan itu, jadi kita sudah sadar bahwa
oke, kita tidak akan melakukan joke apa ya, misalnya contohnya ya. Misalnya kan sering banget kan kalau kita nonton di TV itu yang joke-joke yang mengeksploitasi kecacatan seseorang. Atau misalnya untuk membuat joke kita melakukan harassment. Nah, kita sebagai sebuah organisasi yang memang tugasnya untuk melindungi anak, kita harus menunjukkan kepada anak tersebut dan juga kepada dunia luar bahwa kita betul-betul menjalankan itu dengan tidak melakukan hal-hal seperti itu di dalam program-program kita. Nah, yang kalau kita bicara soal program, yang menjalankan itu siapa sih? Pastinya kayak aku, Tasya, relawan, staf magang, seperti itu. Atau misalnya ketika kita membuat sebuah, ini contoh kan sekarang ini ada forum anak yang keren gitu lah ya, misalnya yang dia keren banget gitu sehingga dia jadi kayak semacam ikon. Nah, ketika misalnya dia sebagai ikon, maka sebaiknya ketika misalnya dia fotonya itu akan dipublish gitu ya, itu harusnya ada izin dari keluarga. Seperti itu. Karena dia masih anak-anak. Nah, itu yang memang harus ditaati. Terus kemudian misalnya di sini, jika memungkinkan memastikan ada orang dewasa yang hadir ketika bekerja yang berhubungan dengan anak. Ini saya kasih contoh ya. Biasa kan kalau misalnya ada jambore, itu kan sering banget tuh. Misalnya, teman-teman, saya mau tanya nih, mungkin ada yang bisa jawab. Nih kok layarnya hilang, saya bingung. Oh, di sini. Sorry ya teman-teman, agak gaptek. Saya mau tanya di sini ada nggak yang pernah jadi pendamping ketika jambore? Ada nggak? Di chat aja nggak apa-apa. Belum pernah ya? Pakai pramuka atau ya, acara-acara di lapangan. Acara di lapangan segala macam gitu. Jadi gini, misalnya saya pernah bikin yang namanya bukan saya sih, organisasi saya bekerja dulu. Temu nasional, temu anak gitu, temu nasional untuk anak-anak gitu. Di situ menghadirkan sekitar 1.200 anak dari seluruh Indonesia. Nah, di situ kan kita taruh anak itu tuh di rumah-rumah penduduk gitu. Nah, ketika dia taruh di rumah-rumah penduduk, yang pertama kan harus ada pendamping di situ. Terus yang kedua, bagaimana kemudian jenis kelaminnya tuh harus sama. Kenapa? Ya sebenarnya sih kenapa jenis kelamin tuh harus sama gitu ya, karena kita tidak ingin terjadi sesuatu gitu. Termasuk juga pendamping misalnya tidak nggak boleh juga misalnya ketika laki-laki atas dasar pengen melihat gitu atau memonitor, gue pendamping. Oke. Jadi ketika pengen memonitor dia duduk di dalam rumah itu, si anak-anak ini melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kan. Nah, si laki-laki ini nggak boleh dia masuk sendirian gitu di rumah yang isinya perempuan semua gitu. Nah, dia harus ada orang lain. Seperti itu. Nah, ketika kita mengharapkan ketika teman-teman menandatangani ini sudah menjadi kayak semacam ruh gitu. Jadi nggak perlu lagi misalnya nggak boleh gitu. Jadi udah tahu protapnya. Seperti itu. Terus kemudian, nah tidak tidur dengan anak yang tidak diawasi kecuali hal tersebut diperlukan. Ini jelas gitu ya. Nah, menggunakan komputer, telepon seluler dan video dan kamera tidak sesuai gitu untuk mengeksploitasi misalnya. Contohnya kayak begini ya. Sekarang ini kan lagi zamannya sosial media, di mana-mana kalau kita bikin kegiatan udah standar ya. Itu pakai buat Instastory. Nah, ketika yang ditunjukkan adalah ketika misalnya si anak melakukan hal-hal yang mungkin dianggap silly gitu. Kalau misalnya kebetulan orang-orang yang ada di situ itu mungkin ngerti konteksnya. Tapi bagaimana ketika misalnya dia ditaruh di Instastory dan masyarakat yang melihat itu tidak mengerti konteksnya. Yang terjadi adalah bullying. Nah, ini juga sangat perlu diperhatikan. Terus kemudian foto. Yang jelas adalah sebelum mengambil foto itu harus dapat izin. Harus mematuhi tradisi lokal. Jadi jangan sampai misalnya kita ke komunitas gitu, ada kegiatan yang memang
dia tuh nggak boleh dipublish, terus teman-teman publish gitu. Atau dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ditaruh. Terus kita melakukan atas nama kan biasanya kalau orang LSM itu kan jelas tuh ya. Setiap kegiatan harus ada publikasi biar orang tahu kita ngapain. Karena eksistensi organisasi sangat tergantung dari itu. Karena kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita nggak kasih tahu ke orang-orang, ya orang-orang nggak akan tahu kan kita ngapain. Seperti misalnya teman-teman bergabung sama Rumah V karena teman-teman tahu bahwa V melakukan sesuatu, Tasya melakukan sesuatu untuk perlindungan anak gitu. Tapi ketika misalnya konteksnya maksudnya A gitu ya, tapi orang tidak mengerti, orang yang melihat itu tidak mengerti konteksnya, yang terjadi adalah bullying. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Kayak gitu. Terus memastikan foto. Nah, ini juga yang penting. Jadi intinya kalau kita bicara soal foto, publikasi, itu pertama harus memastikan bahwa harkat, derajat, dan martabat si anak itu terjamin. Seperti itu. Dan yang kedua, misalnya, yang lebih apa sih namanya tuh, yang lebih advance lagi kalau misalnya kita ngurusin korban ya. Kita tuh, ini kayak ada beberapa kasus yang kita tanganin. Ada satu kasus besar yang kita tanganin, dan itu harus menggunakan media massa untuk apa sih istilahnya mendorong kepolisian, hakim, jaksa itu menghukum si pelaku. Jadi kita harus melakukan itu. Tapi dalam proses itu kita tidak boleh misalnya ngasih tahu si anak ini tinggalnya di biasanya kalau kita kasih contoh itu ya paling apa sih namanya paling rendah dalam konteks teritori itu misalnya kecamatan. Kalau bisa sih jangan kecamatan tapi kota. Di kota Batam. Kalau kecamatan oke, mungkin di Nongsa gitu ya. Tapi kita nggak boleh ngasih tahu nama jalannya di mana, nomor teleponnya di mana. Bahkan kita nggak boleh ngasih tahu orang tuanya siapa. Kita nggak boleh ngasih tahu sekolahnya di mana. Kayak gitu. Sering banget wartawan misalnya melakukan itu atau dia bertanya gitu. Nah, kita harus menunjukkan gitu ya, sebagai sebuah organisasi kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul menjalankan itu, kita betul-betul melindungi si anak gitu. Jadi kita bisa kasih tahu oh kasusnya misalnya si pelakunya si A, yang kita dorong itu si A-nya gitu. Ini ada satu contoh misalnya kemarin kita melakukan kasus kekerasan saya sebagai alumni mendampingi korban anak UI. Oke. Itu yang pelakunya si Tok Srengenge. Saya kasih tahu karena teman-teman pasti sudah tahu kan si Tok Srengenge itu siapa. Kayak gitu. Kebetulan si korban ini hamil dan dia dipaksa oleh dipaksa oleh kepolisian untuk datang. Dan karena kasusnya besar, si Tok Srengenge adalah seorang sastrawan yang memang it's a thing lah ya di Indonesia. Karena dia namanya terkenal di Indonesia dan internasional gitu. Semua orang tuh pengen tahu gitu siapa gitu. Wartawan udah siap moto si korban. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa si korban itu tidak terfoto? Nah, kita harus bisa menjalankan itu. Kita sebagai sebuah organisasi yang berhadapan dengan anak-anak rentan, anak-anak yang menjadi korban, itu harus bisa menjalankan itu. Itu menjadi ruh yang harus dijalankan setiap hari. Nah, itu sebabnya kenapa dalam konteks ini kita mengharapkan bahwa semua orang yang bekerja bersama Rumah V itu bisa menandatangani dan juga bisa menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat. Itu aja sih. Sebelum 5 menit kan? Selesai. Baru mau di-remind, ternyata sudah selesai. Oke, teman-teman, itu dari Mbak Dewi sudah pemaparannya sudah sudah selesai, sudah cukup jelas. Nanti pastinya ini dokumen akan kita bagikan di akhir karena memang di sinilah juga kami akan butuh tanda tangan teman-teman untuk persetujuannya. Nanti mungkin bisa di-scroll ke atas lagi, Mam ya. Sejauh ini kita akan dari tadi juga sebenarnya udah dibuka kan ya untuk Q&A untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin masih ada yang kurang jelas ataukah dari pengalaman sebelumnya ada yang mau berbagi, dipersilakan. Sadun raise hand. Natasha. Sebentar ya.
Gimana tuh caranya, Kak? Mas Adun Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung aja. Kayaknya nggak ada deh. Enggak, Kak. Tadi itu kepencet itu salah itu. Ah, gimana sih? Biasaan dulu. Oke. Jadi bukan pertanyaan. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau bertanya? Belum ada. Jadi boleh ke bawah lagi, Mam, ke bagian yang staf pencegahan, relawan pencegahan. Nah, ini kan ada kenapa tuh Yayasan Rumah V Indonesia? Mungkin Mbak Dewi mau jelaskan? Ya, jadi teman-teman, saat ini kita sedang mengurus Rumah V sebagai yayasan. Jadi kalau kita sebagai yayasan, maka kita bisa berdiri sendiri, kita bisa melakukan advokasi di tingkatan nasional, di tingkatan ya intinya adalah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih lah ya sebagai yayasan. Cuma masalahnya adalah itu harus 3 kata di luar yayasan. Jadi nggak bisa Rumah V tok. Nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kita tambahkan Yayasan Rumah V Indonesia. Tapi teman-teman bisa kok tiap hari ngomongin RF nggak ada yang berubah kan? Ini untuk ya legalitasnya aja lah ya. Nanti namanya akan berubah menjadi yayasan. Jadi kan selama ini kita masih belum berbadan hukum. Nanti akan prosesnya kalau sudah sah akan menjadi Yayasan Rumah V Indonesia. Gitu. Makanya pun kenapa sih kayaknya jadi relawannya udah lama, ininya baru ada sekarang gitu. Sebenarnya sebelumnya CPP ini juga ada sih, tapi memang dikhususkan lebih ke staf dan relawan yang mau masuk shelter, karena itu kan memang yang langsung berhubungan dengan klien kita. Tapi untuk di Jakarta memang belum sama ini. Paling kan adanya persetujuan untuk foto misalkan gitu. Tapi ini lebih baik terlambat lah ya, sedikit daripada tidak sama sekali. Jadi ini juga jadi momentum yang bagus karena kita akan terus menjadi yayasan, kita pun akan terus berbenah diri, dan ini salah satu juga langkah yang kita ambil untuk lebih serius mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Jangan sampai ada kita kecolongan pelaku di antara kita gitu. Karena sebenarnya untuk kenyataannya memang tadi kayak yang Mbak Dewi sampaikan, ada tuh kalau teman-teman googling kasusnya, waktu itu sempat besar kok yang di forum anak itu dia malah yang harusnya melindungi malah menjadi pelaku. Gitu. Semoga di antara kita tidak ada terjadi hal yang seperti itu ya teman-teman. Boleh. Jadi nanti untuk dokumen inilah yang nanti akan diminta kesediaan teman-teman. Setelah nanti ya pastinya boleh dibaca lagi. Kalau mungkin sekarang belum ada kepikiran mau tanya apa nih, masih ini kayaknya banyak ya Kak. Kak Tasya, Kak Ranggi mau tanya tuh, silakan Kak Ranggi. Halo Kak Ranggi. Nunggu ngetik kayaknya. Halo. Nah, udah bisa ya? Kedengeran nggak? Ya, Anggi. Halo. Ya mau tanya ke Mbak Dewi mungkin. Ya, dan Kak Tasya dan Kak Imam juga. Di aturan ini ada ini nggak ya, Mbak? Apa sih prosedur ketika kita sebagai relawan ngelihat nih ada tindakan-tindakan yang istilahnya yang bully atau melakukan harassment ke anak, itu entah itu dilakukan oleh staf RF atau relawan RF itu sendiri. Maksudnya di aturan ini dijelasin juga nggak prosedur atau skema pelaporannya seperti apa gitu sih. Oke, jadi di sini sebenarnya ini lebih dalam konteks komitmen ya. Nah, di sini ketika bicara soal prosedur, ketika misalnya dia melakukan bullying segala macam, nah itu nanti akan diserahkan kepada organisasi. Tindakan apa yang dilakukan, dan itu tidak secara spesifik dijelaskan, tapi disebutkan kayak gitu. Bisa jadi kalau misalnya contohnya ya,
kayak aku sebagai seorang project manager gitu, tiba-tiba aku melakukan pelecehan seksual, maka organisasi bisa secara sah langsung memecat aku detik itu juga gitu. Dan setelah itu misalnya langsung melaporkan itu ke kepolisian. Kenapa? Karena memang kita sudah punya istilahnya komitmen itu, kebijakan itu, kayak gitu. Jadi kalau bicara soal soal eksploitasi segala macam, itu sudah pasti akan dilakukan seperti itu. Tapi kemudian jika misalnya pada taraf misalnya dia melakukan bullying segala macam, nah itu masih akan diturunkan lagi. Tapi yang jelas di dalam peraturan ini bahwa sudah ada komitmen untuk sebuah organisasi untuk melakukan itu, kayak gitu. Jadi dan tanda tangan kalian itu kan adalah komitmen kalian. Jadi ketika misalnya kalian melakukan sudah tanda tangan itu, terus kemudian kalian langgar, maka kemudian organisasi berhak untuk melakukan langkah-langkah disiplin. Jadi ada satu contoh ya, sebuah organisasi yang staf melakukan pelecehan terhadap staf lainnya. Dia sudah jelas-jelas bahwa dia sudah tanda tangan itu, tapi dia masih melakukan itu. Si pelaku ini mohon maaf ya, dia memang sih meluk dan mencium. Kalau kata orang, maafkanlah saya memang lagi hilaf. Kita sebagai sebuah organisasi tidak bisa tuh mentolerir. Kenapa? Karena kita organisasi yang melindungi perempuan dan anak gitu, misalnya. Semua organisasi yang melindungi perempuan dan anak itu tidak bisa mentolerir dengan kata maaf. Jika itu terjadi, maka tugas organisasi adalah ya langsung putus. Dan itu sah, apalagi ketika teman-teman sudah menandatangani itu. Ini contoh-contoh yang bisa terjadi ya. Jadi ketika ada langkah ini juga sebenarnya langkah yang baik buat organisasi, buat image organisasi, buat image teman-teman yang terlibat di dalamnya, bahwa organisasi Rumah Buaya secara betul gitu memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal seperti itu, dan jika terjadi maka langkah-langkah itu yang dilakukan. Kayak gitu. Bisa jadi misalnya contohnya kayak bullying, misalnya ngomong sesuatu misalnya gimana ya, bercanda yang mungkin yang kalau teman-teman ngelihatnya oh ini jelek nih gitu, mungkin tidak secara seksual abuse gitu, tapi dalam konteks bullying dikasih tahu satu kali nggak masuk gitu, maka kemudian organisasi bisa menghukum dia dengan tidak boleh lagi bersentuhan dengan anak-anak, seperti itu. Dan itu hak organisasi. Mekanismenya bisa dijalankan baik itu kalau di Jakarta ada Tasya, ada Imam segala macam. Dan dalam konteks misalnya teman-teman melaporkan itu gitu, nah ini bisa juga dalam bentuk konteksnya diskusi. Cukup dimengerti? Ranggi, sorry. Ya. Kalau dari gue sendiri sebenarnya gue ngerti sih, tapi mungkin teman-teman yang lain mungkin ada beberapa yang kepikiran gitu. Misalnya kita perlu tahu nih prosedur yang jelas gitu dari Rumah V ketika misalnya terjadi tindakan-tindakan yang gue contohin tadi, misalnya harassment terhadap anak, pelecehan seksual dan segala macam. Nah, itu kan hal-hal tersebut kan sangat-sangat mungkin terjadi kan ketika kita berinteraksi dengan ketika relawan berinteraksi dengan anak. Nah, mungkin biar aturannya lebih jelas lagi, lebih komprehensif lagi, mungkin bisa ditambahin juga Mbak skema bagaimana relawan ngelaporin ke organisasi gitu, ke RF ketika ngelihat tindakan-tindakan itu. Jadi kita nggak bingung nih kita ceritanya ke siapa kalau ada ngelihat tindakan-tindakan tadi. Ya, itu terima kasih banget atas masukannya. Jadi kalau terkait itu betul, itu kayak semacam kayak panduan ya.
Jadi ini kan sebenarnya kebijakan ini kan adalah statement. Statement bahwa saya seorang Dewi siap untuk melindungi anak. Saya Dewi sebagai seorang relawan itu tidak akan melakukan A, B, C, D, E, F gitu kan, misalnya gitu ya. Nah, nanti di berikutnya itu kita bikin kayak semacam panduan. Kayak panduan pelaksanaan. Jadi ini bisa di ini yang berbeda. Karena di Batam sendiri kita juga ada yang namanya panduan panduan penanganan kasus, cara-caranya seperti apa. Jadi itu tidak di sini memang. Nah, itu bisa sebagai masukan yang menurutku baik gitu, yang bisa kita pikirkan bersama-sama. Apalagi kalau saya sih, kalau misalnya teman-teman dari relawan juga punya masukan-masukan, bagus banget. Terima kasih, Randi. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Dicatat ya, Tas, masukannya. Thank you. Mbak Viola, bagian tulis kita. Oke ya, bye. Oke, jadi tadi ini juga memang bisa dilihat tindakan respon cepat pelanggaran, tapi memang ini sebagai dokumen tadi seperti yang Mbak Dewi bilang ya, akan menjadi dokumen yang terpisah. Ke bawahnya itu ada apa, Mama? Pelaksanaan. Sorry ya, makan jeruk. Kak Happy. Baik, kita lanjut ke Kak Happy dulu. Ya. Silakan Kak Happy pertanyaannya. Oke, thank you kesempatannya. Aku mau tanya, kita kan sebagai orang rumah V yang mungkin sudah platformnya yang sudah mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak gitu kan. Nah, misalnya nih kita lagi kerja di tengah jalan gitu kan. Nah, ketemu nih sama mungkin mengalami kekerasan. Mungkin kita nggak kenal sih itu yang lagi berantem itu atau lagi perempuan yang lagi disakiti, apakah yang menyakiti suaminya atau orang lain, kita nggak ngerti. Nah, di satu posisi kan mungkin kita nganggap, aduh gimana ya cara ngebantunya gitu. Nah, sementara kita orang nggak kenal, tapi kan kita yang sudah berenang di situ nggak mungkin dong diem aja melihat hal yang seperti itu gitu. Nah, sebaiknya hal yang kita lakukan itu apa ya yang sudah mungkin kita sering ngomongin hal-hal kayak gitu, perlindungan terhadap anak gitu. Mungkin adakah kita harus lapor ke siapa dulu? Mungkin kita sebagai orang rumah V mungkin langkahnya supaya lebih cepat, apakah kita punya nomor telepon, apa gimana gitu, supaya mungkin kita sebagai orang rumah itu beda dari yang lain karena kita udah belajar itu, jadi langkahnya lebih cepat gitu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu gimana ya? Thank you. Oke, jadi gini, biasanya kalau misalnya kita ngelihat ada tindakan, kalau aku bilangnya kriminal ya, ya maka memang pada detik itu juga ya harus melaporkan ke kepolisian. Tapi kalau misalnya itu bisa ditengahin oleh masyarakat, itu sangat bagus banget gitu. Tapi dengan tidak juga melakukan pelanggaran hukum lainnya. Kan contoh kayak gini nih, kan sering banget kejadian. Yang paling sering kejadian tuh kalau misalnya masyarakat bertindak tuh apa? Maling bukan sih? Iya. Yeah. Kalau ada yang kemalingan, pelakunya ketangkep, apa biasa yang dilakuin? Gebukin, teriak maling-maling, gebukin. Paling gila tuh apa? Mati kan? Iya. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya di kita di Batam itu sekarang ini kita beberapa kali ya, kita itu melakukan semacam sosialisasi ke ibu-ibu, anak-anak, dan kita juga sudah punya yang namanya forum anak gitu di Batam, dan kita berharap segera di Jakarta bisa melakukan itu karena teman-teman juga sudah cukup lama ya kerja di komunitas kayak gitu. Nah, yang kita lakukan adalah pertama mengajarkan, mendiskusikan, bukan mengajarkan, karena mereka juga mendiskusikan bagaimana sih mengenali kekerasan yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Nah, ketika dan kita juga mendorong kepada komunitas untuk bisa melakukan pencegahan awal ya. Jadi bukan mencegah kan, kalau misalnya bukan mencegah sih, penanganan kasus awal. Kalau mencegah kan tidak terjadi, jangan sampai terjadi. Tapi ketika misalnya ada satu kasus, terus kemudian ini dilihat gitu oleh masyarakat, oleh kita. Nah, bagaimana kemudian kita membuat menghentikan itu? Ini ada satu contoh. Jadi dulu saya bekerja di satu
salah satu program tempat saya dulu bekerja tuh ada yang namanya Desa Sambir Jawa Timur. Itu merupakan desa percontohan untuk perlindungan anak. Ada dua deh, saya ceritakan dua kasus ya. Yang satu kasus ini anak diculik untuk di-trafficking. Jadi si mamanya tuh ngelaporinnya bukan ke polisi. Kebetulan di situ sudah ada yang namanya jaringan perlindungan anak, jadi ke ibu PKK yang anggota jaringan perlindungan anak. Yang dilakukan oleh ibu PKK itu adalah melaporkan kepada anggota komunitas, mencarilah keberadaan anak itu di mana. Didapatlah si anak itu di hotel A. Gitu. Pas dapatkan di hotel A, dibawa anaknya, terus kemudian si pelaku juga dibawa ke kantor polisi. Contohnya seperti itu. Terus ada lagi satu kasus si anak diperkosa, posisinya hamil, usia 16 tahun. Nih si mama malu, mau dikawinin lah sama si pelaku, sama si pemerkosanya, kan gila gitu kan. Nah kebetulan ada tetangganya yang tahu, oh ini salah nih, orang si anak nggak suka kok sama laki-lakinya gitu. Meskipun hamil anaknya nggak suka dengan laki-laki itu. Jadi tetangga ini sama melaporkan kepada lurah. Nah kebetulan lurahnya ini sudah mendapatkan sosialisasi itu kan. Nah yang dia lakukan adalah mendatangi keluarga. Oh ini tidak boleh dilakukan. Ya akhirnya setelah tidak boleh dilakukan, terus kemudian pelakunya dilaporkan ke polisian, pelakunya ditangkap, si anak ini tidak jadi dinikahkan. Terus kemudian kan dan kita juga harus memastikan bahwa jangan sampai si korban ini kan semua satu kelurahan tahu kan dia hamil karena diperkosa gitu. Dan bagaimana memastikan bahwa si anak ini itu tidak mendapatkan diskriminasi. Oh dia itu cewek dan murah kan udah nggak virgin, punya anak lagi di luar nikah. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi, kalau saya sarankan, jika misalnya kemudian jika terjadi di jalan, terus kemudian kita meminta keamanan di situ dan dia tidak mau bergerak, ya satu-satunya langkah adalah melaporkan kepada kepolisian. Kenapa? Jika misalnya yang terjadi di situ mengancam keselamatan kalian, maka tugas kalian adalah melindungi diri kalian kan, membantu orang yang terancam jiwanya gitu. Tapi ya tadi yang saya bilang bahwa jangan sampai kemudian kalian terimplikasi dengan melakukan kekerasan lainnya, itu sih. Dan satu hal yang pasti adalah kalau misalnya kita sudah belajar ada kasus kekerasan di depan mata, maka kalian adalah saksi. Ingat semua apa yang dilihat, ingat semua hal yang menjadi barang bukti, gitu. Sehingga kemudian ketika, jadi kan biasanya kalau kalian melaporkan segala macam kan si A against B gitu ya. Omongan A melawan omongan B gitu. Biasa kan gitu kan. Nah bagaimana memastikan bahwa kalian itu melihat situasi yang ada di sekitar, kalian bisa melihat bukti-bukti, nah itu pelajarin betul. Satu hal adalah, bahkan sampai ketika pun luka, nah itu bagaimana tindakan awal. Jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan. Tapi satu hal yang paling penting adalah, jangan sampai ketika pengen melindungi orang, kaliannya yang kena. Karena banyak kejadian kayak gitu. Cukup ngerti atau bingung? Sorry. Ya, lumayan ngerti. Jadi sebenarnya ada sih yang maksudnya selain yang ke polisi tadi, secara umum sih kita memang pengetahuannya kalau masyarakat, ya pasti masyarakat biasanya kalau ada berantem berkerumun gitu kan, ke polisi gitu kan. Selain itu adakah Mbak mungkin? Saya nggak tahu di Jakarta. Di Jakarta sebenarnya jadi gini, kalau di Jakarta kayaknya sudah ada beberapa organisasi kan sebenarnya yang dia menerima laporan dari masyarakat. Kayak gitu. Tapi setahu saya menerima laporan masyarakat itu juga dia tidak belum tentu kemudian melakukan investigasi atau langsung langkah kalau misalnya langkahnya menghentikan kekerasan segala macam, itu hal yang natural ya dilakukan ya. Tapi kalau sampai tahapan investigasi itu tidak di situ. Jadi kalau misalnya nanti ada kasus pemerkosaan lapor ke LBH Apik. Rumah V misalnya Rumah V ada juga kan di Jakarta? Apa? Misalnya Rumah V. Jadi
ada kasus kekerasan terhadap anak, teman-teman bisa langsung lapor ke hotline-nya Rumah V. Nanti di situ ada Kak Tasya. Nah, aku harap justru nanti teman-teman relawan di mana di Jakarta itu langsung punya jaringan yang lain. Jadi mungkin ada kayak semacam panduan penanganan kasus kekerasan, misalnya ketika menemukan kasus kekerasan seksual seperti apa. Ini saya kasih contoh ya. 2 bulan yang lalu saya jadi pembicara di kelompok mahasiswa di Batam. Jadi organisasi itu anggotanya dari kampus-kampus lah. Saya belum nggak tahu, pokoknya dia tahu nama saya, terus dia ngundang saya. Entah kenapa 2 minggu kemudian saya didatangin sama salah satu anggotanya. Jadi kebetulan dia menemukan temannya kabur, udah gede, kabur kabur dari rumah karena bapak kandungnya itu jatuh cinta sama dia. Waduh. Jadi iya, bapak kandungnya jatuh cinta sama dia, anaknya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya si anak ini nggak dipeluk sehari, bapaknya tuh kayak grumpy, marah-marah, nggak jelas gitu loh. Terus SMP dia pernah dicium sama si bapaknya. Jadi dan si mamanya itu mungkin punya sixth sense, tahu gitu loh kalau suaminya tuh suka sama anaknya sendiri gitu. Jadi yang disalahin tuh si anaknya. Jadi dia sudah nggak itu. Kebetulan anak ini lapor ke salah satu anggota di kelompok itu. Nah, yang dia lakukan adalah pertama dia datang ke kita sebagai Rumah V. Ini gimana cara nanganinnya? Nah di situ kita bisa berangkat kan. Jadi yang kita lakukan pada saat itu saya tanya, karena nggak ada bukti kan. Kalau cuma dipeluk kan nggak ada bukti kan. Nggak ada bukti, Bruce segala macam nggak ada gitu. Yang ada adalah si A against B gitu. Perkataan si anak melawan perkataan si bapak. Bapaknya udah lapor polisi. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita mengasesmen itu anak, terus kemudian kita menghubungi P2, TP2A dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dan alhamdulillah di situ tuh kebetulan kita ada yang namanya mediator yang cukup ulung gitu. Karena saya tanya ke si anaknya, kamu maunya apa? Saya maunya keluar dari rumah gitu. Terus saya bilang, kamu nggak kerja, kamu kuliah, nggak keluar dari rumah, ada resiko pertama kamu nggak, berarti kamu harus nyari uang sendiri gitu-gitu lah ya. Pokoknya kita kasih lah pahit-pahitnya dulu gitu. Terus dia oke gitu. Akhirnya kita lanjutin, dia tetap nggak mau lapor polisi. Terus dan alhamdulillahnya karena saya bilang saya ketemu sama mediator yang ulung dari pemerintah, si anak ini akhirnya bisa keluar dari rumah, tapi orang tuanya tetap support dia. Nah, itu asesmen yang bagus. Jadi kita, kalau untuk kasus kayak gitu, yang penting adalah ketika mendengarkan penuturan si korban, kita harus betul-betul mencatat yang detail. Cerita-ceritanya, jadi harus bertanya kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kita melakukan penanganan ya, ini mudah-mudahan bisa bisa diterima. Maksudnya kayak gitu atau bukan? Iya. Thank you Mbak Deo. Oke, paling aku juga mau tambahin Mbak dan Kak Happy. Jadi mungkin nanti bisa kita bagikan juga ya. Ada sebenarnya kalau RF Jakarta sendiri tidak hotline ya, jadi nggak 24 jam. Tapi nomor ya karena ini sesama relawan, maksudnya ya kalian bisa aja sih ngubungin kita di luar jam kerja. Tapi itu tidak kita bagikan secara umum karena memang di sini tidak berpengalaman untuk menerima laporan habis itu melakukan asesmen sampai nantinya akan ada pelaporan segala macam. Tapi kita punya beberapa daftar rujuk organisasi lain yang menerima pengaduan, misalkan kayak makanya langkah awalnya penting buat teman-teman karena kalian yang sudah mungkin bisa mengidentifikasi terjadinya kekerasan, kalau misalkan melihat di jalan apa gimana, simpan nomor misalkan nomor polisi, nomor Komnas Perempuan, LBH aktif, ya nomornya kita pastinya juga untuk misalkan nanti pun kita refer ke organisasi lain yang menerima pengaduan misalkan gitu. Jadi itu langkah pertama yang paling praktis sih, ya, punya aja gitu dulu nomor save-nya, save nomornya di handphone untuk sewaktu-waktu dibutuhkan. Lalu kalau pernah ada organisasi lain yang memberikan workshop sangat praktikal, itu dari Holodeck Jakarta, dia bikin itu jadi kayak 5D gitu, 5 langkah
pertama apa sih yang kalau kamu menemukan kekerasan di jalan gitu, entah kamu mesti intervensi, langkahnya bagaimana, itu nanti bisa dilihat aja di Instagram mereka Holadex. Tapi seperti yang tadi Mbak Dewi sampaikan, itu highlight-nya sama bahwa jangan sampai kita juga di situasi yang membahayakan gitu, pengen nolong orang, tapi ujungnya kita juga yang berbahaya gitu. Itu yang perlu dipastikan. Ada nanti bisa dilihat caranya kalau mau ngerekam gimana, tapi itu rekaman nggak boleh disebar dan segala macam. Terus ingat juga korbannya yang mesti ditemenin. Kalau misalkan pelakunya udah pergi, kamu nggak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu? Mau pulang kah? Mau kemana kah? Yang kayak gitu-gitu. Oke. Oh, udah 2 menit lagi ya. Iya. Jadi Oke, hal mungkin pertama itu kalau mengalami kekerasan adalah melindungi korban. Nah, betul menghubungi kepolisian, tapi kalau misalnya di komunitas yang terjadi, yang harus dilakukan pertama adalah kalau misalnya dia melindungi korban itu dalam pengertian mengamankan korban. Itu satu. Yang kedua, kalau itu terjadi di rumah tetangga, hubungin RT, RW. Karena itu yang paling cepat. Kalau misalnya terjadinya di jalan, biasanya kan di gedung-gedung itu ada yang namanya satpam ya. Nah, itu dulu gitu. Karena mereka yang punya itu. Jadi target pertama adalah lindungi korban, lindungi diri sendiri, hubungin orang-orang yang terdekat, polisi, bukan polisi, RT, paling kalau di rumah RT, terus kemudian keamanan, baru setelah itu lapor ke polisi, kayak gitu. Tapi tadi yang seperti Tasya bilang, yang terpenting adalah jangan sampai kita mencelakai diri kita. Jadi tujuannya itu ya kalau misalnya untuk penanganan awal ya. Oke, Udah, thank oke, you. Kak, ya. Thank you. Terima kasih. Dewi, Kak Tasya. Oke, untuk waktunya sendiri sebenarnya untuk Q&A sudah habis teman-teman. Jadi jika nanti ada yang mau ditanyakan lagi, tetap bisa komen aja, akan kita kumpulkan. Nanti akan kita jawab via email gitu. Kalau masih ada yang atau lewat chat juga lah, kan kita ada grupnya juga kan, jadi lebih mudah. Tapi ada yang masih penanya lagi nggak sih kira-kira? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya, cukup ya. Nanti bisa lewat ini ya. Atau privat ke nomor kantor juga bisa. Gitu, nomor kantor itu sementara masih aku yang pegang sama FH ini. Oke, kalau begitu ini sudah di penghujung acara sebenarnya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dewi atas pemaparannya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa ingat pertama kalau kita berhubungan dengan anak, dengan juga korban, confidential itu menjadi penting, kerahasiaan. Itu bahkan bisa sampai di tahap tidak, misalkan teman-teman ada yang tahu kasus atau melihat kekerasan pada anak, sebaiknya tidak, yang pastinya tidak di medsos ya, tidak dibagikan di mana-mana juga. Mungkin ke pasangan sendiri pun ke keluarga itu juga lebih baik kalau tidak perlu diceritakan, tidak usah gitu. Memang karena memang rahasia itu gitu, untuk identitas, nama dan segala macam, juga dengan penyebutan misalkan kalau belum ditindak hukum gunakanlah inisial nama gitu, jangan nama lengkap. Lalu bagaimana peraturan ini, kebijakan yang telah disusun oleh Mbak Dewi, CPP ini nantinya menjadi komitmen kita bersama sebagai anggota Rumah V dalam melakukan praktik kerja-kerja di lapangan. Jadi nanti sehabis ini akan dikirimkan link Google Form, itu kami mau minta feedback kalian nih gimana atas diskusi kita yang pertama ini, karena kalau ini lancar nantinya ke belakangnya itu kan tadi kita mau diskusi rutin lagi tuh topik yang lain. Nah, itu akan kita lakukan seperti ini juga, gitu, via online. Nanti mohon feedback-nya, apakah waktunya terlalu cepat, terlalu lama, bagaimana platformnya, segala macam, kejelasan materi, segala macam. Dan di situ nanti ada link-nya untuk dokumen CPP ini bisa teman-teman download, habis itu ditanda tangan. Kalau teman-teman sudah mengerti dan menyetujuinya, untuk kemudian bisa dikirimkan kepada ke email kami nanti
Halo, tes. Wow. Ini ada yang diisi ya? Kayaknya Tasya diisi. Oke, teman-teman, Tasya kayaknya disconnect. Jadi nanti udah. Ya, terus Tas. Sampai mana tadi? Selesai aja dulu, Mam. Oh, enggak, gua baru mau ngomong. Ya, nanti linknya untuk dikirimkan paling lambat Jumat depan. Gitu, Oh, 12. linknya gua taruh di itu ya, di chat. Jadi teman-teman bisa langsung Oke. isi. Oke, siap. Jadi sadari betul bahwa datanya, jadi ini kita nggak pakai ngira-ngira ya, tapi memang datanya setiap tahunnya mayoritas pelaku itu adalah orang-orang terdekat. Itu jangan lupa itu. Jadi bukan orang asing atau bukan apa, seringnya malah orang-orang terdekat. Paman, bibi, bapak tiri, atau bapak kandung, ibu, dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Korban itu bisa siapa saja mengalaminya. Tugas kita sebagai anggota dari Rumah V yang sudah selama ini, ya teman-teman beda-beda kayaknya bergabungnya, cuman sudah dapatlah beberapa materi mengenai perlindungan anak, perdagangan anak. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk tidak bahwa kita sevisi untuk melindungi anak-anak Indonesia. Gitu. Semoga cari dokumen ini bisa menjadi persetujuan yang sah bahwa kita memang sama-sama setuju nih di jalan yang sama. Gitu. Untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak Indonesia. Baik, ada tambahan dari Imam? Enggak sih, udah cukup itu aja. Ya mungkin tadi yang kalau misalnya keadaan, kita kan sebenarnya akan ada diskusi rutin relawan sebanyak 4 atau 5 kali pertemuan. Kalau misalnya kondisi pandeminya masih tidak memungkinkan untuk kita berkumpul rame-rame gitu di satu tempat dan di satu ruangan, ya yang tadi saya bilang juga kemungkinan sesi diskusi rutin relawannya akan kita alihkan ke online meeting, kayak gitu sih teman-teman. Dengan narasumbernya nggak akan jauh-jauh yang waktu itu sudah dibagikan tornya ke teman-teman relawan, itu sih. Tidak akan tetap sesuai tor ya. Akan sesuai tor. Ya. Gitu. Mungkin teman-teman juga bertanya ini kapan kegiatan ke lapangannya lagi. Sebenarnya sih ya anggaplah yang terburuk sebenarnya sampai akhir tahun kita tidak akan ada kegiatan lapangan ya kalau melihat angkanya masih tinggi setiap hari seperti sekarang. Apalagi ini karena resikonya rentan ke kita kalau kelas kreatif atau sosialisasi. Tadinya kan mau ada diskusi ke komunitas itu kan dengan anak-anak itu lebih bahaya lagi ya gitu dibanding kita yang sesama orang dewasa. Jadi memang sebenarnya sih kayaknya nggak akan sampai itulah aku bilang sampai Desember anggaplah belum ada kegiatan apa-apa ya untuk kalau dengan yang anak-anak gitu. Mengingat Tasya, juga ini sorry ngekat ya. Nanti kalau misalnya udah bosen juga di rumah kayak begini, mungkin sekali-sekali kita ngobrol santai relawan kumpul Batam Jaga. boleh. Pas banget kan webinar Zoom gini. Iya, sebenarnya jadi bagusnya kan lintas wilayah jadi lebih mudah ya Mbak. Kita bisa teman-teman nih belum pada kenal relawan yang di Batam. Nanti mungkin selanjutnya kita bisa adakan ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya ya, nggak webinar atau apa, diskusi-diskusi santai. Saling berbagi apa sih kerjaannya kalau di sana, kalau di sini gimana gitu. Siap-siap Mbak, nanti kita atur waktunya ya. Syah nanya dong. Iya Kak Dia. Lo Eleanor, Tahani, apa Janet? Itu nggak penting nih.
Udah jelas. Ini kan? Dea pertanyaannya segmented ya, memang Dea nanti kita bahas. Oke, segitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya. Senang banget, ternyata bisa banyak yang hadir, mungkin beberapa disconnect, nggak apa-apa. Semoga selanjutnya nanti kita bisa berkumpul lagi secepatnya. Ya, Ini udah nggak ada Kak. berakhir, bisa diaktifkan videonya, Foto. kita mau foto. Hampir lupa. Kak Indah, Kak Putu, Laras, mungkin. Laras. Bisa nggak, Fe? Fe, mana nih, Fe nih? Itu di bawah. Ayo Dea. dia. Wahyu. Oke, Yoshi. Kak Indah. Hah? Yang cakep. Dea, lu udah mandi Oke. belum? Ya. Oke, Veo. Apakah sudah siap? Kak Happy hilang ya? Gue belum mandi. Kak Happy ada. Jujur banget belum. Tadi ya pakai kerudung, lengannya Tahu pendek. ya, pakai kerudung. Gue pakai kerudung kali. Yaudah nggak apa-apa. Oh, tuh dia, ya ampun. Memalukan banget kamu ya. Ini sambil nunggu ya, boleh nggak ngomong sedikit? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya tadi teman-teman nanganin kasus yang tadi yang ditanyakan sama Happy, itu biasanya kan kadang kalau ngomong ke RT susah tuh kadang apa sih ini bukan urusan gua gitu kan, kadang sering kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti kan tujuan utama kan ngelindungin si anak. Nah terus kalau misalnya nanti ngalamin kayak gitu, memang sebaiknya itu langsung berkoordinasi sama lembaga-lembaga yang punya pengalaman. Nah saya pikir nanti juga bisa ngubungin Tasya dan juga bisa aku. Jadi kita bisa ini apa sih langkah yang mesti dilakuin gitu. Apalagi kalau kasusnya kekerasan terhadap anak tuh paling susah tuh. Betul. Kalau perusahaan lu masuk, ini kan anak gue, punya gue. Ngapain kamu ngambil anak saya? Gitu. Yang mukul tuh apa? Yang berhak mukul kan saya, bapaknya kan saya, mamanya saya. Kamu siapa gitu? Nah kalau udah kayak gitu terus RT-nya juga nggak mau, nah, itu kan yang susah tuh. Jadi nanti bisa diskusi di situ ya. Siap. Jadi selalu terbuka pastinya buat kalian kan juga ya bagian dari kita juga, kita sama-sama gitu. Jadi selalu sharing itu akan sangat membantu. Kan, Veo sudah siap ya? Tuh udah ada fotonya. Oke. Oh udah. Yoshi izin nggak diaktifkan. Oke. Udah siap Veo, semua, udah itu siap. 1, 2, 3. Oh, salah. Bentar. 1, 2, 3. Oke, lagi? udah. Udah? Oke. Sudah. Terima kasih teman-teman. Sampai Thank jumpa. you. Sehat-sehat ya. Thank you. semuanya. Dadah. Bye. Jangan lupa Thank you. isi ya. Isi feedback. Siap. Gua kirim di grup juga. Siap. Dah, bye. Bye. Sehat-sehat guys. Bye. Bye. Python.